Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video kali ini, yaitu kita membahas materi tentang NFA dengan IMUV. Nah, pada NFA dengan IMUV atau transisi I, diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Biasanya dari materi-materi sebelumnya inputnya itu ada 0, 1 atau A dan B, C dan seperti itu. Nah, kalau NFA dengan IMUV itu diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input yang tadi 0, 1 atau A dan B dan lain-lain. Nah, disebut transisi IMUV atau transisi I karena tidak bergantung pada suatu input. Nah, I di sini itu epsilon, yaitu string kosong atau empty. Nah, kegunaan dari transisi I ini yaitu memudahkan untuk mengkombinasikan FSA. FSA apa? Masih ingat? FSA itu yang terdiri dari DFA yang deterministic finite automata dan NFA atau non deterministic finite automata. Nah, e-closure. Nah, kalau di NFA dengan IMUV ada tambahan, yaitu nanti ada e-closure, yaitu himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, untuk mengkombinasikan FSA ini, yaitu nanti secara garis besar nanti itu bisa seperti ini. NFA IMUV ya, lalu nanti dia berubah jadi NFA. Nah, lalu diubah menjadi, bisa disederhanakan kembali menjadi DFA. Jadi yang paling sederhana itu DFA. Nah, nanti di sini untuk NFA ke DFA itu kemarin melalui ekuivalensi. Seperti itu. Oke. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal NFA dengan IMUV. Nah, ini diagram NFA dengan IMUV-nya. Nah, kita akan merubah NFA IMUV itu menjadi NFA. Lalu di sini, nah tadi kita udah tahu ini soalnya diagram NFA IMUV-nya. Nah, untuk pertama itu ada langkah-langkahnya, sama kayak ekuivalensi NFA ke DFA itu juga ada langkah-langkahnya. Nah, di sini NFA IMUV pun ada langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah pertama, kita masuk ke langkah pertama. Untuk langkah pertamanya yaitu membuat tabel transisi dengan IMUV. Oke, sebelum masuk ke tabel transisinya, dari diagram ini kita buat dulu bentuk formalnya. Q himpunan state-nya ada apa aja? Ada Q0, Q1, Q2 dan Q3. Q0, Q1, Q2 sama Q3. Lalu himpunan inputnya di sini ada A dan B. Untuk state awalnya kita lihat di sini yaitu Q0. Lalu final state-nya adalah Q3. Oke, baru kita ke tabel transisi atau fungsi transisinya. Oke. Untuk kita bikin dulu tabelnya.
Di sini jangan lupa fungsi transisinya, lalu ada input A dan B. Sini himpunan state-nya Q0, Q1, Q2 dan Q3. Oke. Nah, dari sini baru kita baca ke diagram ya. Karena dari kemarin juga sudah mudah-mudahan udah ngerti ya untuk membuat tabel transisi yang dibaca dari diagram. Nah, kita baca untuk Q0 diberikan A, ada enggak? Q0 diberikan A, dia hanya memiliki transisi ke ini. Di sini dia tidak ada input atau dengan I epsilon aja, MP berarti kosong. Lalu Q0 diberikan B juga nggak ada lagi transisi yang lainnya, jadi dia juga kosong. Lalu Q1, kita beralih ke Q1, diberikan input A. Q1 diberikan input A, dia ada nih ke Q2. Lalu Q1 diberikan B, dia ada juga, dia ke Q3. Lalu kita pindah ke state Q2, yaitu Q2 dikasih A, dia tidak ada kemanapun transisinya, itu kosong. Lalu Q2 diberikan B juga nggak ada, dia kosong. Untuk Q3 diberikan A, dia juga tidak ada fungsi transisi kemanapun, jadi dia kosong. Q3 diberikan B juga tidak ada dia transisi kemanapun, jadi kosong. Nah, ini tabel transisi NFA dengan IMO. Nah, langkah kedua yaitu menentukan e-closure setiap state. Nah, kita balik lagi tadi e-closure, atau kita singkat seperti ini. Itu tadi kita ingat lagi yang di pertama sudah saya jelaskan, e-closure adalah himpunan state tanpa membaca input. Nah, kita ke contohnya aja. Untuk e-closure itu kita dapatkan dari gambar atau diagram NFA dengan IMUF di soal tadi. Oke. Yang pertama, kita tentukan e-closure setiap state. Nah, state-nya tadi ada Q0, Q1, Q2 dan Q3. Kita tulis dulu ya, Q0, terus ada e-closure untuk Q1, e-closure dengan Q2, lalu e-closure dengan untuk Q3. Nah, dari kita akan lihat dari gambar diagram NFA yang diberikan di soal. Nah, kita lihat ke ininya kembali. Himpunan e-closure adalah himpunan state tanpa membaca input. Nah, untuk e-closure Q0 dia ada e-move-nya ya, ada yang tanda gini berarti dia ada e-move-nya, ada epsilonnya, lalu berarti dia ada di mana? Ada di antara Q0 dan Q1. Jadi untuk e-closure-nya adalah
Q0 dan Q1. Lalu enclosure untuk Q1. Nah, karena di Q1, nah kita lihat ada transisi ke Q2 dan ke Q3. Input transisinya yaitu ke Q2 adalah A, bukan epsilon seperti ini. Tidak ada transisi E-nya. Nah, untuk Q1 ke Q3 juga dia inputnya B, bukan transisi I yang ini. Jadi untuk enclosure Q1, karena tidak ada I-nya, transisi I-nya, dia adalah diri sendiri. Dari mana sih? Gitu ya. Nah, tidak usah dari mana karena ini sudah ketentuannya. Nah, lalu untuk enclosure Q2 juga dia tidak ada transisi kemanapun dan tidak ada transisi dengan I-nya ya. Berarti dia enclosure Q2 yaitu Q2-nya sendiri. Lalu enclosure Q3, nah ini Q3 juga tidak ada transisi kemanapun dan juga tidak ada transisi I-nya. Jadi enclosure Q3 yaitu dirinya sendiri, yaitu Q3. Nah, semoga dimengerti ya. Nah, setelah tadi sudah didapatkan enclosure dari setiap state-nya ya. Lalu kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah 3, yaitu mencari fungsi transisi atau tabel transisi yang baru. Nah, untuk mencari tabel transisi yang baru, kita juga gambarkan tabel transisi yang barunya dengan diberi di fungsi transisinya kita kasih aksen. Nah, untuk mencari setiap hasil di tabel transisi ini dengan ada rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah ini fungsi transisi baru dalam kurung state, input sama dengan enclosure. Di sini ada tabel transisi fungsi transisi yang sebelumnya atau yang lama, lalu yang awal, lalu dalam kurung enclosure state, input. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, kalau gitu pertama kita coba yang ini ya. Transisi Q0 diberikan input A. Oke, kita ke atas sedikit. Nah, kita buat untuk state-nya Q0, A. Oke, berarti di sini enclosure transisi yang awal, di sini enclosure lagi, berarti state-nya Q0 diberikan input A. Kita langsung jalankan untuk ini, berarti kita tuliskan dulu, kita jalankan dulu yang di dalam kurung. Nah, untuk di sini baru enclosure ke enclosure Q0 diberikan input A. Kita lihat ke enclosure di langkah 2. Nah, enclosure untuk enclosure Q0 nah di sini maaf kita ginikan dulu, berarti enclosure untuk Q0 yaitu ada Q0 dan Q1, lalu inputnya A tuh. Nah, berikutnya masih kita tuliskan enclosure-nya, kita
beralih ke fungsi transisi. Jadi karena ada dua kan, ada Q0 dan Q1, kita tuliskan untuk Q0 diberikan input A union. Mudah-mudahan masih ingat caranya. Untuk kedua, untuk fungsi transisi Q1 diberikan input A. Oke. Lalu di sini, nah baru kita kerjakan lagi closure yang di dalam kurung. Untuk transisi Q0 diberikan A, kita lihat ada transisi yang lama. Kan di sini transisi yang lama. Kalau transisi yang baru dia ada aksen dan belum ada. Kita malah mencari yang baru. Nah, untuk closure transisi fungsi transisi Q0 diberikan input A. Kita lihat tabel ini. Q0 diberikan input A, yaitu dia kosong, unionnya terus langsung ke fungsi transisi Q1 diberikan A. Q1 diberikan A, yaitu dia Q2. Maaf, ini harusnya kurung awal. Lalu closure. Nah, di sini karena ada yang kosong, union Q2, kita tuliskan Q2. Jadi, kita lihat kembali ke langkah kedua. Untuk closure Q2, dia adalah Q2. Oke. Ini baru yang Q0 diberikan A. Jadi di sini kita isi Q2. Itu baru satu tabel yang ini. Kita lanjutkan ke Q0 diberikan B. Oke. Untuk fungsi transisi baru Q0 diberikan B. Begini ya, biar nggak bingung. Tadi berarti closure di dalamnya transisi awal ke ini closure lagi Q0 diberikan B. Oke, kita lanjutkan. Di sini berarti closure kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Untuk transisi closure di Q0, untuk closure Q0 kita lihat lagi tadi, yaitu adalah yang ini Q0 dan Q1 ya. Closure Q0 adalah ya yang ini dulu, yaitu Q0 Q1 oke. Kita lihat lagi ininya. Closure kita ini dulu biar lebih ini ya,
Jadi yang pertama ini, lalu kedua yang ini diberikan ini, berarti kita tuliskan di dalamnya, maaf ini kurung kurawal 0 diberikan input B, jangan lupa union ini kurung delta lagi atau fungsi transisi awal kurung kurawal Q1, jadi Q1 yang kedua ini juga input B, Q1, B. Oke. Ini closure di dalam kurung, yaitu kita kerjakan ini dulu sama fungsi transisi Q0 diberikan B. Nah, kita lihat lagi tabel transisi yang ini. Nah, fungsi transisi Q0 diberikan B, dia kosong, union, kedua kita kerjakan ini. Fungsi transisi Q1 diberikan input B, yaitu Q3. Nah, karena di sini masih ada 2, jadi kita lebur untuk himpunan kosong atau Q3 kita tuliskan Q3. Lalu kita lihat lagi, ini udah ya, dan kita pindah lagi ke langkah kedua, lihat lagi untuk enclosure Q2 dia adalah Q2. Maaf ya, ini Q3. Nah, tadi di sini enclosure Q3. Jadi di sini Q1 dikasih B adalah Q3. Jadi di sini Q3. Jadi enclosure Q3 yaitu adalah Q3. Nah, jadi kita pindah lagi ke sini, kita isikan untuk Q0 diberikan input B, dia adalah Q3. Seperti itu. Nah, untuk mengisi fungsi transisi yang baru yang lain itu menjadi tugas teman-teman, silakan dikerjakan karena sudah ada perintahnya di materi yang sudah dikasih di share di BOC. Nah, lalu saya kasih tahu lagi. Nah, itu baru langkah 3 ya. Nah, nanti kalian kerjakan untuk ininya. Ini tugas. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah terisi semua, kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat untuk menentukan state akhir. Nah, untuk state akhir di sini di NMK dengan IMU yaitu semua state yang mengandung state akhir semula pada gambar NMK IMU yang awal. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat menentukan state akhirnya ya dari diagram NFA IMU yang awal. Nah, jika
Nah, kalau di soal kita tadi ini di awal untuk move-nya itu hanya satu di state key 0 dan key 1 ya, tidak ada di final state. Jadi final state-nya kita menggunakan ini hanya satu, jadi semua state yang mengandung state akhir semula. Jadi untuk yang di soal ini yaitu state akhirnya adalah key 3. Nah, apabila di sini ada move di key 1 di key 1 ke key 3, jadi di key 3 nya itu move bukan input B, transisi E. Nah, jadi menggunakan yang ini state akhir semula ya, key 3 ditambah dengan state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula dengan rumus berikut. Nah, karena di contoh soal ini tidak ada transisi E yang lain atau transisi I yang menuju ke state akhir, maka kita tidak menggunakan rumus yang ini, hanya yang ini. Menentukannya menggunakan yang pertama, semua state yang mengandung state akhir semula, yaitu kalau di sini contoh soal ini adalah key 3. Lalu langkah yang terakhir, langkah 5, yaitu gambarkan kembali gambar diagram yang baru. Nah, ini pun tugas kalian. Di sini menentukan state akhir. Langkah keempat ya, setelah menentukan state akhirnya untuk di sini yaitu key 3, baru kita gambar diagram yang baru. Jadi itu tugas untuk teman-teman semua. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA ataupun mau japri langsung juga boleh. Oke, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Terima kasih.